Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan alat yang akan kami kalibrasikan yang beranggotakan Nama saya Ida Mansa, P1C 01909. Perkenalkan, nama saya Adi Ilmu Puspita, NPMD 1C 01909. Perkenalkan, nama saya Difarani, NPMD 1C 01905. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni, NPMD 1C 01907. Saya Satria Abu Persada, NPMD 1C 01904. Saya Ida Pramono, NPM 1C 01909. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anemometer. Anemometer merupakan jenis alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Alat ini biasanya digunakan dalam bidang meteorologi dan geofisika seperti BMKG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari anemometer. Nah, di sini bagian-bagian anemometer yang pertama yaitu vane. Dan yang kedua itu tombol power on off, itu fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan anemometer. Dan yang ketiga yaitu hold, yaitu untuk merubah satuan atau menahan angka tampilan. Dan yang keempat yaitu untuk merekam data atau mengubah mode pengukurannya. Yang kelima yaitu display, untuk menampilkan data hasil dari pengukuran. Nah, di dalam anemometer ini terdapat sensor, yaitu sensornya yang pertama yaitu sensor pengubah dan pembaca. Sensor yaitu baling-baling, dan sensor pengubahnya poros pada anemometer, dan pembacanya adalah alat pencacah dalam anemometer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja tentang anemometer. Pertama-tama yaitu anemometer tertiup oleh angin. Kemudian baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Setelah itu, makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkok-mangkok. Setelah itu, dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Kemudian, di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Oleh karena itu, terdapatlah hasil yang diperoleh alat pencacah dicatat. Kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort. Pipa pitot. Tabung pitot merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu tekanan fluida. Dalam pipa pitot terdapat sensor, yaitu masuknya air ke selang, dan pengubah perbedaan ketinggian pada pipa pitot. Dan yang terakhir adalah pembaca, yaitu skala pada kertas milimeter. Baiklah, selanjutnya bagaimana cara kerja daripada pipa pitot. Tabung pitot sederhana terdiri dari tabung yang mengarah secara langsung ke aliran fluida. Tabung ini berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran fluida dapat ditentukan, yaitu menggunakan persamaan P sama dengan akar rho aksen dikali G dikali H dibagi rho. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama adalah menempelkan kertas milimeter ke triplek ini. Kemudian menempelkan pipa atau selang ke kertas milimeter. Nah, seperti ini setelah ditempel.
Baik, di sini kami mulai melakukan pengujian atau percobaan yang pertama menggunakan anemometer dan pipa pitot. Nah, di sini kita peroleh suhunya itu 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 3,35 mm. Nah, kita catat, kita bisa lihat suhu dan kecepatan anginnya di anemometer. Lalu kita ukur perbedaan tinggi airnya, yaitu sebesar 3 mm. Selanjutnya, pada pengujian kedua dengan suhu 29 derajat Celcius dan dengan kecepatan angin 2,30 meter per sekon, kita lihat di anemometer. Nah, di sini kita ukur kecepatan anginnya itu 2 mm. Pada percobaan ketiga dengan suhu 29 derajat Celcius dan kecepatan angin 4,18 meter per sekon. Nah, maka kita peroleh perbedaan air di dalam